sambil kamu lihat, ini kakak sambil lihat di monitor kakak ya. Perspektif itu kalau misalkan kita mau gambar, kita harus tentuin dulu ya. Titik horizonnya itu di mana? Katakanlah ini posisinya ada di tengah-tengah kertas ya. Ini kalau kamu lihat nih. Ini dia posisinya ada di tengah-tengah kertas. Kakak tarik di tengah-tengah kertas. Ini di tengah kertas gambar kakak tarik. Oh sorry, kita lihat bagian, kalau misalkan kita lihat bagian sini, kita screen dulu. Ya, kalau misalkan kamu lihat bagian sini, bagian terendahnya di mana? Ini sebuah perspektif. Landasan kira-kira lantainya itu paling jauh di mana? Paling jauh gimana, ke bawah? Iya, lantainya. Ini kan lantai ini aspal nih, ya kan? Jalanan nih. Ya kan, floor-nya kan, floor. Floor-nya paling jauh itu kamu bisa lihat nggak kira-kira di mana floor-nya? Jawabnya apa ya? Oke, gini ya, langsung ke prakteknya dia. Jadi tugas kita di perspektif itu kayak gini Salsa. Simple tapi nggak simple. Gimana tuh? Jadi kasih tahu ya, ini adalah titik terjauhnya. Di Kak, sini. ini kalau di HP saya cuma setengah doang. Apanya? Gambarnya setengah doang. Oh iya, sebentar. Ini kakak udah share screen kelihatan nggak? Masih kayak sebelumnya, jalanannya nggak kelihatan kan. Jalanannya nggak kelihatan ya. Oke, segini cukup kelihatan nggak? Segini kelihatan? Atau segini? Segini kelihatan nggak? Ujung gedungnya doang. Ini kenapa tengah Udah kelihatan belum? jalannya nggak kelihatan sih, cuma ujung gedung doang. Oke, yaudah kayak gini aja deh. Kita tentuin floor-nya dulu soalnya. Oke, lihat ya. Ini adalah titik terjauhnya nih. Ini titik horizon-nya ada di sini. Ya, titik horizon ini di mana kita harus tarik garis semua dari sini, Salsa. Jadi kalau bisa, kamu pakai pensil yang tipis. Kamu udah ada pensil tipis belum? Ya. Belum. Kalau belum ya udah. Berarti kamu kalau tarik garis, kamu jangan tebel-tebel ya. Maksudnya jangan tebel-tebel. Itu kayak andai kata kamu gambar di katakanlah yang paling hitam itu level 7. Nah, ini kakak minta kamu levelnya level 1 aja cukup. Paham ya? Jadi kalau misalkan level 7, level 7 Kan nunjuk apanya nggak kelihatan. gimana? Dari tadi itu nggak kelihatan itu kakak nunjuk apa gitu. Oh, belum kelihatan. Sorry. Gimana ya? Berarti sebentar. Kalau misalkan ini share screen-nya belum kelihatan nih. Kakak coret-coret di monitor nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Potong. Tapi Potong. Cuma gedungnya baru setengah gitu. Screenshot nih. Oke. Gimana ya? Oh, gini. Segini kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Sebentar. Oh, gini aja deh. Oke. Kalau kayak gini kelihatan nggak? Nah, oh segitu. Ini kamu, oh ya. Itu yang atas, itu kamu bisa overlay di HP ya. Oh gitu ya kalau di HP ya. Oke. Gimana ya? Oh karena itu. Oke. Berarti cuman kelihatan sampai di oh gitu. Oke. Ya udah gini aja kalau gitu deh. Oke deh. Oke, berarti segini kelihatan ya.
Oke, segini kelihatan ya selesai ya. Ya, oke. Tapi gambarnya jadi kecil banget nih, ya. Jadi perspektif ini kalau kamu lihat lantainya, dia itu kita harus tentuin dulu lantainya paling bawah di mana nih. Kira-kira jalan ini itu paling jauh kemana? Kemarin kakak udah naruh kasih tahu ya. Tadi kakak udah kasih tahu, cuman kamu nggak kelihatan ya. Jadi lantainya itu ada di sini, terjauhnya nih, paling jauh. Ini ada di sekitar sini nih. Oke. Nah, kita tugasnya untuk perspektif itu lebih ke tarik garis. Ya. Jadi untuk misalkan ini ada gedung nih ya, ini ada gedung, ada gedung. Untuk menentukan tinggi gedung kita harus tarik dari titik ini. Paham ya? Habis ini paham ya? Kita harus tarik dari titik ini. Jangan tarik dari titik lain. Ya. Kalau udah kita harus tarik drag and drag. Kita tarik garis. Ini bayangin kamu pakai pensil. Udah. Oke, ini gedung A. Ini gedung B. Panjangnya sama. Gedung C. Ini katakanlah gedung ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Ya. Kita tarik lagi. Oh, ini nggak kelihatan oke sampai atas. Tarik lagi. Nah, ini perspektif. Jadi di mana kita berpusat pada satu sudut, satu titik horizon aja. Ya. Kita nggak kemana-mana. Nah, ini juga sama nih. Tarik set, nah lurus. Paham ya? Habis ini paham ya? Gedung ini pun sama. Kita tarik dari sini. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini itu sebenarnya ada titik lagi salsa. Titiknya ada di bawah. Atau kamu ini gambar apa ya, pakai dua. Kalau ini sih, kalau poin ini biasanya dia pakai dua sih, karena dia harusnya kayak gini. Harusnya kalau ini satu titik ya, satu titik horizon. Kalau ada dua itu dia bisa angle-nya bisa ke sini. Nah, ini mungkin titiknya bisa keluar sini nih. Kalau kamu tarik. Bisa di sini. Sorry. Bisa-bisa tiga nih kayaknya. Ada tiga ini kayaknya. Iya. Kayaknya ada tiga. Satu di sini. Sorry. Misalkan apa ke sini. Oke, bentar. Kakak cari gambar lain dulu. Yang lebih simpel dulu deh. Oke, ini aja deh. Ini perspektifnya cuma satu ini. Kepotong nggak? Nggak ya. Cuman kecil sih jadinya memang. Jadi kecil ya. Oke, kepotong dikit ini kayaknya. Ini perspektifnya kamu titik horizonnya di mana? Nah, ini lebih simpel nih. Di Titik horizonnya di ujung. mana? Di mana? Nunjuknya gimana? Oh iya, ya udah. Horizonnya di sini nih, ya. Nah, ini kita tinggal tarik dari sini ke sini. Dari jalannya juga sama ini, dari sini ke sini. Tuh ya, paham ya? Ini satu titik. Tuh, tadi dapat tuh sejajar semua, kelihatan kan? Maksudnya nggak keluar dari garisnya. Nah, yang ini juga sama nih. Ini ke sini. Terus sisanya tinggal 90 derajat aja. Tinggal tarik, pokoknya ini harus lurus. Nah, untuk ketebalan gedungnya ini semuanya lurus kayak gini. Jadi misalkan ini, oh kamu udah nentuin, oh tinggi gedungnya segini nih, oke, ya udah nanti tinggal lurus ke sana. Set, juga tinggal lurus ke sana. Nah, untuk yang bentuk-bentuk kayak gini, ini kamu harus kira-kira. Ini kamu harus kira-kira, ya. Misalkan gedung yang ini juga sama. Yang ini sama.
belokannya dikit. Gitu. Dan ini nggak boleh pakai penggaris ya Salsa ya. Ya. Nggak boleh pakai penggaris. Jadi kakak minta ya pure tangan aja. Oke. Langsung ini gambarnya kakak copy kasih ke kamu ya. Copy kasih ke WA. Ya. Bentar. Ini langsung kita coba gambar ya. Nah, kalau apa Udah masuk belum? itu tuh fungsinya buat apa? Kenapa? Fungsinya. Fungsinya perspektif. Fungsinya perspektif itu banyak. Kalau misalkan kamu lagi gambar environment, lingkungan, itu bakal ada perspektif. Kamu gambar gedung, itu ada perspektifnya. Kamu mau gambar suatu karakter ada di ruangan, itu pakai perspektif. Ya, contohnya misalkan kamu nonton anime kan, misalkan. Ya ada di ruangan sekolah. Ruangan sekolahnya ruangan kelasnya misalkan kan pasti ada hall panjang tuh. Nah, tipikal kelas kan kayak gitu tuh. Ada hall panjang. Nah, itu pakai perspektif. Biar Oke. Jadi kamu apa ya? Nah, karakter pun ada perspektifnya, Sasa. Misalkan ini, kamu posein karakter, dia berdiri di supaya kelihatan apa ya? Fish eye itu jadi kayak kepalanya, bagian yang dekat kamera itu semakin besar. Bagian yang jauh dari kamera itu bisa kelihatan kecil. Itu efek fish eye. Nah, ini juga perspektif. Ini efek perspektif. Siapa lagi yang perspektif? Lihat saya cari apa ya. Ini perspektif environment. Oke, environment. Nah, ini juga perspektif. Ini perspektif banget. Ini juga perspektif banget. Ya, tahu ya titiknya di mana nggak kira-kira? nggak tahu. Titiknya ada di sini nih. Ini kamu tarik aja garis nih. Jadi angle-nya itu nggak selalu kayak bisa dibalik-balik, bisa dari bawah, bisa dari atas gitu. Katakanlah misalkan ini tinggal dicari aja nih sini. Cara nyarinya itu gini. Titik yang tabrakan di mana? Oh, ya udah tabrakannya di sini. Biasanya nih, oh ini belum nih. Oh, bisa jadi di sini malah. Nih bisa di sini malah nih. Nih kamu tarik kemana? Ini tarik kemana? Tuh ya, tuh. Ini sejajar. Ini tarik tuh, ini sejajar juga nih. Iya, titiknya dari sini. Jadi Nggak mesti supaya dinamis. Jadi gambar itu dinamis. Nggak lurus-lurus terus gitu loh. Ini juga perspektif ini. Nah, ini perspektif banget nih. Biasanya kalau masuk ruangan kelas, masuk gang. Nah, kalau kamu nonton anime apapun, ada adegan masuk gang. Nah, itu biasanya pakai perspektif. Pak, penghapus izinkan nggak? Kenapa? Penghapus boleh, penghapus. Enggak. Penghapus nggak boleh. Penggaris nggak boleh. Pensil aja. Salah nggak apa-apa. Terabas aja. Ya. Ini misalkan ada di kereta. Wah, apalagi kereta. Nih. Horizon line, ya. Titik hilangnya di mana? Ini perspektif banget ini. Oh, ini perspektif banget tuh ya. Kamu lihat kereta panjang, kamu ke KRL, lihat kereta kayak panjang banget, itu perspektif. Kenapa? Itu kelihatan banget. Iya, KRL. Nah, kamu ke KRL. Oh, ini perspektif banget jelas. Ya. Nih, horizonnya bisa ada di sini sekitar sini nih. Ikutin aja nih tarik garisnya. Sampai nabrak ini. Jadi kamu tarik garis, kelihatan di sini, kelihatan ya. Ini pakai berita dari mana nih? Oke Zone. Nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah jauh-jauh dari Jepang deh. Kita pakai berita dari Oke Zone nih.
Nah ini biar nggak kepotong ya, biar nggak kepotong banget lah setidaknya. Nah ini sama, ini kamu tinggal tarik sini terus sampai dia garisnya nabrak. Ah itu titik poinnya. Nah di sini titik poinnya ketahuan. Ini titik poinnya ini. Berarti horizon line-nya di sini. Nah ini horizon line. Horizon line itu kamu tahu kan horizon line itu apa? Tahu nggak horizon line? Horizon line itu kalau misalkan kamu lihat ke laut nih ya. Horizon line. Kamu kalau lihat ke laut itu kayak landasan. Nah, ini horizon line nih. Nah, yep. Nih. Titiknya dia, ini kalau dia tarik lurus, ini bisa di sekitar sini. Nah, ini. Set. Ini paling simpelnya ini. Nah, paling simpelnya ini. Nggak usah pakai embel-embel apa-apa. Ini udah kelihatan ya nih ya. Ini horizon line-nya di sini. Ya, titiknya dari sini. Titik apa ya? Bahasa Indonesia titik hilangnya ya. Poin enggak ya? Inggris. Jadi ya semakin ke situ ya suatu objek itu akan kelihatan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Jadi urutannya pun besar skalanya pun itu bisa kamu harus nentuin. Katakanlah ini gambarmu ya, oke. Lalu kamu gambar orang di sini, sep ya, ya. Supaya orangnya konsisten tingginya, gimana caranya? Ini orangmu nih. Uh, tingginya 170 misalkan. Nah, supaya mempertahankan tingginya ke sana, itu gimana caranya? Dia ceritanya dia ada di ujung sini nih. Sorry. Jangan di sini deh. Supaya tingginya tetap itu gimana? Dikasih garis. Apa Kasih namanya? garis. Kasih garis kemana? Ke sini ya? Iya. Caranya gitu. Ini kamu kasih garis ini aja nih. Set. Tinggi orangnya segini. Udah deh. Nah ini gambar-gambar. Berarti orangnya kalau berdiri di sini, dia segini. Paham ya? Sampai sini paham ya? Paham. Nah, perspektif. Mungkin kalau dia lompat ya mungkin dia katakanlah dia lompatnya segimana ya, mungkin segini. Nah, dia lompat. Ya udah. Teriak. Berarti kalau misalkan dia segini ya kamu tarik lagi. Orangnya ya paling segini. Ya nggak jauh-jauh. Nggak mungkin kalau lompatnya kamu taruh sini ya dia kesannya terbang ntar. Ini udah kecil, ini segini. Itu orang apa sih terbang gitu jadinya ya. Bukan lompat ya, itu nggak manusiawi itu. Kecuali kalau kamu memang bikinnya sesuatu yang nggak manusiawi kayak Superman. Ya itu nggak manusiawi. Mukanya aja manusiawi. Oke, kayak gitu ya. Sampai sini paham? Nggak pertanyaan? Paham. Oke, ini kamu langsung coba dulu. Mau latihan? Oke, kakak cari yang simpel lagi deh, jangan kota deh. Kota kayak terlalu ribet. Level satunya ini mungkin horizon line apa ya kira-kira ya? Train mungkin. Ya, train aja deh. Train aja simple. Oke, train aja. Sebelum kita ke kota. Kakak minta kamu gambar yang mana ya kira-kira ya? Mau penggaris. Ini boleh nih. Cakep nih. Ini cakep karena ada warnanya sih. Ini boleh sih, cuman relnya banyak banget. Ntar kamu ini pusing ntar. Ini Saya nggak pusing. settingannya. Ini oke sih sebenarnya, cuman resolusinya kecil. Resolusi. Oke, ini aja deh. Cakep. Ini aja. Ya, simple. Nggak banyak atribut. Tapi siap-siap nanti Kamis kita gambar yang kota, oke? Ya. Nih. Udah?
Kalau sudah, kita langsung gambar yuk. Kalau misalkan dia, jadi ini, kalau gambarnya memanjang ke atas, kayak gambar ini, itu sebutannya portrait, ya, portrait. Ini portrait, ya. Yang ini landscape. Nah, jadi yang memanjang ke samping itu apa tadi? Memanjang ke samping apa? Landscape. Iya, yang memanjang ke atas itu portrait, ya. Ini kemarin, sembunyi dulu kau. Udah. Nah, portrait landscape. Kebalik, portrait landscape. Oke, kita kembali karena ini bentuknya portrait. Fotonya ini portrait, jadi kita posisi kertasnya juga portrait ya. Kasih jeda katakanlah sekitar 5 cm boleh dari ujung kertasnya. Jadi jangan terlalu full. Kasih space saja, semacam frame gitu. Jangan lupa nanti gambar-gambarmu yang sebelumnya kasih tanda tangan ya, biar kelihatan legit gitu ya, mantap. Kasih tanda tanganmu, kasih trademarkmu lebih tepatnya. Trademark bebas itu antara tanda tangan atau pakai jadi biasanya tanda tangan ada dua, ada tanda tangan yang buat personal, ada tanda tangan untuk yang diperlihatkan secara umum. Yang diperlihatkan secara umum, kakak sarankan kamu buat apa ya? Yang berbeda, karena yang personal itu sifatnya private, jadi jangan orang lain tahu. Yang satunya itu yang sifatnya orang lain tahu. Oke, kita gambar ini yuk. Kita gambar ini. Mana tadi? Puref. Oke. Ini minggu depan. Ini titiknya kebanyakan, tapi bagus. Ini ada efek fish eye-nya ini soalnya. Dia bagus sih. Jadi wide angle. Oke deh, kita gambar. Ini kakak juga gambar. Oke, share screen kakak matiin dulu supaya videonya kelihatan. Kalau kayak gitu, yang digambar garisnya aja, terus sekelilingnya juga. Gimana? Kalau kayak gitu gambarnya sekelilingnya juga, apa garisnya aja? Sekelilingnya juga dong. Jadi ada relnya nanti kamu buat, ya relnya kamu buat. Ini kamu buat batu-batunya kamu coret-coret gini aja nanti, makanya ini sambil kita praktekin sambil kakak kasih contoh. Oke, pertama kita lihat gambarnya. Line of horizon-nya dia di mana? Ada di tengah, ada di atas, sekitar 50% atau berapa persen, katakanlah ini gambarnya udah kelihatan di atasnya ya? Udah kelihatan belum? Tanda, coba. Oke. Oh. Oke, ini supaya ikut memanjang juga nih. Bentar, diatur dulu. Karena ini landscape. Nah, oke. Oh, nggak enak ya. Nah, cari posisi dulu. Karena gambarnya landscape. Sedangkan kameranya kakak ini, gambarnya potret, kameranya landscape. Jadi kepotong. Oke, ya. Ini kakak ambil bagian tengah buku gambarnya ya. Ini kalau kamu lihat buku gambarnya segini, ya, buku gambarnya segini. Ini kakak ambil bagian tengahnya, ya. Lalu tentuin dia line of horizon-nya itu kira-kira pas di tengah atau agak ke kanan atau agak ke kiri. Untuk kasus ini kayaknya agak di bagian sini deh. Agak di bagian sini deh. Jadi line of horizon-nya di sini, jangan kemana-mana. Oke, sudah? Langsung kamu gambar. Ini bisa langsung digambar aja. Tarik, misalkan tingginya
tingginya dari si peron. Nah, tinggi peron. Peron. Apa sih ini namanya? Atap yang buat penunggu peronnya itu, katakanlah dia ada di sini. Udah, kamu tarik garis saja. Set, tarik tipis ya. Kita sketsa dulu aja. Jadi biasanya kakak kayak tentuin dulu posisi-posisinya. Baru kalau sudah, baru digambar detail. Ya. Ini terus lalu peronnya dia sampai sini, dia memanjang. Set, dia nyentuh horizon line ya. Nyentuh horizon line, ini juga sampai sini. Ini bisa sketsa dulu ya. Ini sampai katakanlah sini. Dah. Ini bagian batas peronnya. Oke. Batas peron di sini. Lalu ini rel keretanya. Ini dua rel kereta ya. Ini dua rel kereta. Lalu ini bagian batas batu dan rumput. Oke. Dah. Nih, udah dapat nih. Utamanya udah dapat. Sisanya kan sini rumput, ada satu gedung di sini ya. Paling nanti kita ambil gambarnya itu segini aja. Jangan semuanya. Segini aja nih. Ya, kasih space kosong di sini. Oke. Kalau udah, ya udah. Tinggal digambar. Paling nanti tantangannya, nanti ada objek kotak misalkan di sini ya. Katakanlah ini atapnya nih. Ya, ini kakak gambar atapnya. Ya, gambar atapnya. Sini. Lalu di sini. Lalu dia ada ketebalannya. Jadi atapnya ini ada bentuknya ya. Dia bentuknya kayak zigzag gitu ya. Kayak gini. Nah, kalau dia dari samping kayak gini nih, ya kan? Berarti dia begini, turun ke bawah, ya, titik sampai sini, kakak tarik lagi ke sini. Agak burung tuh gambarnya. Yang enggak yang direkam. Sorry, kenapa? Gambarnya agak burung yang direkam. Itu yang kamera kakak. Kalau yang dikirim enggak. Agak buram. Internetnya bermasalah ya? Ini kameranya udah fokus sih. Coba, kamu baca ini bisa nggak? Yes. Tes, iya benar. Coba. Kelihatan nggak? Agak burung sih, kayak Agak buram ya, lebih ke koneksi berarti ya. Tapi dasarnya kayak gitu, Salsa. Nggak apa-apa. Yang penting ini. Jadi karena bentuk, yang penting kamu setiap yang sifatnya memanjang ke arah titik, itu kamu tarik. Intinya kayak gitu aja kok. Misalkan ini ada titik nih. Oke, ini tarik ke sini. Pasti ini yang rapi ya. Juga. Nah, gitu. Agak bengkok nggak apa-apa. Nah, lalu kakak mau nentuin nih. Ini kan ada pilar ya. Bagian sini kan ada pilar nih. Cara nentuinnya gimana? Cara nentuinnya itu kamu bisa tarik aja nih kira-kira. Biasanya sih ya, misalkan ini peronnya katakanlah sampai sini nih. Gitu ya. Ini kamu bisa misalkan lurus, kamu bagi-bagi. Nah, di sini kamu pengen tahu letak tengahnya di mana, kamu tarik bentuk X dari sudut ke sudut. Bentuk X. Ya, ini juga sama bentuk X. Bentuk X. Udah? Kak, Kalau udah, kalau punya aku agak ke kiri, terlalu ke kiri. Jadinya bagian yang ada kalau ke atapnya kiri itu jadi gini, bagus.
Ini kelihatan nggak? Enggak, maksudnya kertas akunya. Kertas kakak terlalu ke kiri. Enggak, Kak. Kertas aku, bukan kertas, gambarnya agak terlalu ke kiri kalau aku. Oh, berarti kalau ke sini cukup? Bentar, sebentar. Kan gitu Ke sini. maksudnya gambar saya. Putus-putus Sasa. Gimana sih? Kurang paham. Boleh di screenshot aja nggak kayak tadi? Bukan screenshot, gambar akunya agak Oh, terlalu gambarmu. Oh, jadi jadinya kamu naruh ya naruh 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 bagian titiknya stasiun terlalu Transkat. terlalu ke kiri. Ya, Oh, ya udah, mau nggak mau berarti. Ya udah deh, boleh dihapus. Kak. Naruh titik kalau soalnya kalau naruh titik salah, itu salah semua nanti. Ya. Kalau perlu kamu tentuin dulu ini tengahnya di mana nih. Ya, misalkan ini tengah kertasnya di mana, kamu tarik, ya kamu tarik set gitu ya. Nah, misalkan ini katakanlah ini ketahuan, oh ternyata tengahnya di sini, ya udah, garis bantu aja. Itu kenapa kakak mintanya gambarnya tipis. Begitu nanti udah masuk kayak apa namanya ngasih outline, nah itu eh, baru yang tebal. Oke, ya ini kakak terusin dulu ya. Untuk misalkan nih, kamu lihat bagian yang ada atap peron itu kan dia kan ada bagian tengahnya ya. Dia ada apa namanya? Oh, posisinya nggak di tengah situ, posisinya dia lebih ke nempel sini. Berarti ini tarikan garisnya salah. Berarti ini harusnya sekitar kurang lebih bisa tembus sampai ke meja sini. Mungkin sekitar ya di sini. Nah, lalu di sini mungkin ada titiknya dia di sini. Ini tarik garis tipis, ini tarik ke sana. Ini mungkin bisa ke sana tembus. Nah, dia ada di sekitar sini nih. Dia ada di sekitar sini nih. Sekitar sini. Lalu ada di bawah, ada di sekitar. Ini peron, ini titik peron, ini batas dia. Kita tarik sini. Hati ya, pastikan kertasnya nggak gelombang ya, biar tarikannya mantap. Ya, di sini. Nah, ini tarik lagi ke sini. Nah, oke, oke, udah. Ini tinggal elemen-elemen. Oke, balkonnya ini ini punya kakak udah bisa diisi nih. Jadi yang penting bentuk dasarnya, kayak tingginya dia ini seberapa, sisanya kamu kayak perkiraan itu masih nggak apa-apa kok. Nah, setiap ketebalan tarik ke horizon, ke titiknya. Oke. Nah. Ini lalu di setiap ininya dia ada pembatasnya ya. Ini tarik ke sana. Di sini ada pembatasnya. Ini kakak gambar pembatasnya dulu. Oke, pembatas. Batas makin tipis ya. Ingat, makin jauh makin tipis. Bahkan mungkin bisa cuma garis doang. Nih, kelihatan ya. Jadi misalkan tebel kayunya segini.
Makin jauh ya makin tipis tebelnya tuh ya. Makin hilang. Nah. Lalu di sini juga ada kakinya. Ini welcome. Ini serunya perspektif. Oops. Oke. Lalu di bagian sini dia ada palangnya juga nih. Lurus, di sini ada palang. Oke, kelihatan ya? Ini kelihatan nggak? Lalu di sini atap. Ya. Oh ya. Ini ada tiang listrik di atas. Sorry, ini tadi coret-coretan. Tiang listrik. Atau ini kayak toa nih, toa. Saya kan kalau di KRL dia ada toanya nih. Pembatas peron. Siap-siap nih tarikannya nih ya. Batas peron, ini jalur yellow line, garis kuningnya. Oke. Nah, tadi ini rel ya. Ini rel, nanti batu-batunya kamu gambar-gambar gini aja nih. Nah, kerikil gini. Ingat makin jauh makin kecil. Jadi misalnya kerikil gini ya. Gambar gini aja nggak apa-apa misalkan. Nih, kerikilnya gambar kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, nggak harus gambar satu-satu supaya ya intinya itu orang nangkep sini ada kerikil. Tapi nanti jangan lupa kerikil dengan rumput di sini juga harus dibedain. Oke, rel kereta. Untuk rel kereta ini ketebelan sih, cuman nggak apa-apa. Gambar terus aja. Oke. Oke, ini rel kereta. Mungkin tambahin batu dulu. Jadi kalau batunya ini kakak kasihnya. Nah, kakak pakai garis bantu ya. Ya, tambah jauh tambah semakin mepet ya. Jadi ini kakak mau kasih relnya. Kakak pakai garis bantu ya. Garis bantunya misalkan awal segini. Makin jauh, makin kecil, hilang. Oke. Ini kakak pakai garis bantu.
Ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, kurang lebih kayak gitu Salsa. Sisanya ya udah repetitif. Ini udah tinggal kamu gambar aja. Salah nggak apa-apa kok. Oke, salah nggak apa-apa. Penting kamu latih terus. Kayak sense-nya, sense kedalaman, sense tarik garisnya juga, tanganmu kamu latih semuanya. Biasanya tinggal di repetitif. Tuh. Oke, ada atapnya ya. Mungkin kalau nanti ada besi-besi kayak misalkan ada besi gini, itu terakhir aja nggak apa-apa. Pelengkap. Yang penting base-nya ini kamu udah kelihatan, itu udah kamu udah tenang udah. Apalagi bagian rel ini kayaknya perlu latihan. Jadi kayak kamu nanti dari yang sini besar tambah lama tambah kecil. Nah ini kayaknya nanti kamu tetap perlu latihan gitu. Sketch aja nggak apa-apa. Yang ini juga sama. Nah misalkan ini udah kamu taruh rumput, kamu mau tarik satu gini rumput bebas, ini ada pelang. Ada pelang. Oh enggak, ini iya sini. Tarik garisnya. Lalu sini ada gedung ya. Sini ada gedung, sini ada jalan. Jalan. Ini ada pohon. Lalu di sini ada gedung lagi. Ya. Sini ada gedung yang lebih tinggi, ya karena itu di situ ada gedung yang lebih tinggi sebelah sini. Nah, tarik lagi. Oke. Gitu dan seterusnya. Ini langit kamu mau kasih arsiran nanti mau diperbagus boleh, yang penting perspektifnya ya, karena kita kita mau fokusnya latihan tarik garis dan perspektif ya. Jadi kalau memang udah oke, kamu mau arsir silahkan. Kamu udah paham cara mengarsir, kayak gambar metal kamu tahu value-nya ya, cara menggambar metal itu gimana kamu udah paham. Kamu kalau itu udah jadi silahkan diarsir, kasih batu, kasih ini, kamu kasih detail entah itu kamu mau kasih aspalnya, kamu mau kasih mau tebelin semua pakai pensil pun itu bisa semua. Oke Salsa, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini so far kayak gini sih poinnya. Sisanya ini kayak lebih ke pohon, udah ini lebih pohon yang tidak mempengaruhi garis. Halo Salsa. Halo. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak ada. Oke, silakan dicoba ya. Mungkin sampai sini dulu kelasnya. Kamu nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ke grup. Mau nunjukin progres, bingung boleh langsung ke grup ya. Oke deh, thank you ya Salsa ya. See you hari apa berarti?
hari Kamis. Oke. See you. Thank you ya, Salsa.